Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ini ada dan diciptakan. Mari saudaraku, saat ini kita mau datang menyembah Tuhan. Saat ini kita datang menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang patut ditinggikan dan disembah. Engkau Raja di atas segala raja, sebab Kau besar Tuhan. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Oh, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the word Thy hand hath made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power through all the universe display. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee.
Yesus. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kita akan bersama-sama belajar dari Yesus tentang bagaimana ia melawan berbagai pencobaan dari si jahat. Kiranya kita sebagai murid-murid Kristus dapat menghadapi berbagai percobaan hidup seperti Yesus. Mazmur 91 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mari kita datang menyembah Tuhan Allah kita satu-satunya, tempat perlindungan dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Jemaat, saya ajak untuk bangkit berdiri. Ibadah Minggu Prapaskah yang pertama kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Hanya dekat Allah saja hati kita tenang, saudaraku. Karena kita tahu bahwa tidak pernah sekalipun Allah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, memberikan kekuatan pada kita, memberikan perlindungan kepada kita. Saat ini apakah saudara mempunyai kerinduan untuk selalu bersekutu dengannya? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah, saudaraku, jikalau kita boleh selalu bersekutu dengan Dia. Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan dan pelanggaran kita. Sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, Dia selalu memberikan pengampunan jika kita mau datang kepadanya. Begitu besar kasih-Nya kepada kita.
Mari saudaraku, kita datang kepadanya, memohon ampunannya, biar kita mendapatkan pemulihan daripadanya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Betapa besar Kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih ya Ku Tuhan. berterima kasih Kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
Bapa, ampunilah kami, karena kami sering menyakitkan hati-Mu. Yang mana kami sering tidak dengar-dengaran terhadap firman-Mu. Dan apa yang kami perbuat selalu di luar akan kehendak-Mu. Kami jatuh ke dalam berbagai pencobaan karena kami mengabaikan firman-Mu yang penuh kuasa itu. Kami lebih memakai kekuatan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Kami menyadari betapa besarnya kasih-Mu dan anugerah-Mu yang selalu Engkau berikan bagi kami. Di mana kami mendapatkan pengampunan dan pemulihan pada saat kami datang memohon ampun kepadamu. Oleh sebab itu kami datang memohon ampunan agar hidup kami dipulihkan kembali dan mendapat kekuatan untuk hidup selalu dengar-dengaran dan taat akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan pengampunan Engkau berikan. Hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita boleh diberkati oleh Tuhan, di mana kita boleh datang bersekutu dengan Dia. Diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Dan Dia memberikan satu berita anugerah kepada kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan memperbarui komitmen kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Silakan duduk kembali, saudaraku. Kita sungguh bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa. Dialah sandaran kita. Mari kita datang kepada Dia. Kita mau berserah kepadanya. Aku harap pada Yesus sepanjang hidupku. Aku bersandar padanya panji hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermegah, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, sobat yang setia, pandu hidupku, pandu hidupku sampai
bersandar padanya, panji hidupku. Meski angin topan menggeru, langit bermegah, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, sobat yang setia, pandu hidupku, pandu hidupku sampai selamanya. sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermegah, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, sobat yang setia, pandu hidupku, pandu hidupku sampai selamanya. sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermegah, aku bersandar padanya sampai selamanya. Tuhan Yesus memberikan suatu teladan di dalam menghadapi pencobaan, seperti yang dia alami di padang gurun. Dia mengajarkan kepada kita bahwa hanya dengan firman Allah lah kita sanggup mengalahkan pencobaan yang datang menyerang kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita datang dan bersujud di hadapannya, agar firman-Nya boleh senantiasa memenuhi kehidupan kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Isilah dan penuhilah bejana hidup kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Isilah ya Tuhan. Tuhan, bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan
lepaskan dahaga jiwa. Biarlah roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Shalom, Bapak Ibu terkasih. Kita akan bersama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan disenangkan dengan ibadah kami hari ini. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan. Berikan setiap kami telinga seorang murid untuk kami mau mendengar firman-Mu. Dan berikanlah setiap kami hati seorang murid yang mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur ya hari ini kita masih bisa beribadah ya meskipun melalui online gitu ya. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah melawan pencobaan hidup. Yang terambil dari Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Silakan Bapak Ibu membuka dalam Alkitab masing-masing, saya akan membacakannya. LAI memberikan judul pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadamu dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Diberkatilah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, terlebih lagi yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang bapak memberikan kesaksian di rumah duka ketika sedang mengalami kedukaan karena bayinya meninggal. Menurut kesaksiannya, andai iman bukan karena anugerah, maka dia dan istrinya kemungkinan besar akan murtad. Godaan hati untuk marah, untuk kecewa pada Tuhan berkali-kali datang menghampiri dia. Tetapi kemudian sepasang suami istri ini diingatkan akan anugerah kasih dan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak ini menceritakan bagaimana dia dan istri begitu mengasihi bayi mereka yang mengalami kelainan jantung.
demi kebaikan si bayi ini, mereka sampai rela pindah rumah yang dekat dengan rumah sakit. Jadi kalau ada apa-apa, mereka bisa segera ke rumah sakit. Tapi entah kenapa ya, entah bagaimana pada malam itu, mereka tiba-tiba mengalami satu kelelahan. Mereka tiba-tiba tidur terlelap. Sehingga pada saat jantung bayi mereka itu dalam keadaan lemah, bayi mereka itu dingin dan wajahnya biru, membiru. Mereka nggak tahu. Ketika mereka bangun, anak yang mereka kasihi, bayi itu sudah meninggal. Padahal setiap hari mereka itu tekun sekali berdoa. Mereka minta sama Tuhan supaya bayinya itu disembuhkan. Mereka memohon anugerah Tuhan untuk pemulihan anak mereka. Dan mereka juga berdoa supaya mereka diberikan kesempatan untuk mereka bisa membesarkan bayi itu. Tetapi sebaliknya, Tuhan telah mengambil anak mereka. Di situ hati mereka hancur, hati mereka kecewa, hati mereka sedih, mereka marah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dari peristiwa yang dialami oleh sepasang suami istri tersebut sungguh tidak mudah untuk melawan pencobaan hidup. Dengan bisa memilih untuk tetap setia dan taat dalam iman kepada Tuhan. Ingat saja Bapak Ibu, bagaimana Adam dan Hawa dicobai oleh iblis. Adam dan Hawa yang diciptakan begitu sempurna oleh Allah sebagai manusia, tetapi gagal ketika menghadapi pencobaan iblis. Harusnya Adam dan Hawa pada saat itu bisa menang melawan pencobaan tanpa dia jatuh dalam dosa. Tetapi realitanya Adam dan Hawa gagal. Ini membuktikan bahwa kita tidak bisa meremehkan yang namanya pencobaan. Sebab jika kita gagal, maka akibatnya fatal. Kita akan terpuruk dalam dosa. Karena Adam telah gagal menghadapi pencobaan iblislah, maka semua manusia termasuk Bapak, Ibu, dan saya hidup dalam dosa. Jadi bisa dipastikan jika kita gagal dalam pencobaan, maka bukan berkat yang kita dapatkan, tetapi kesengsaraan dan kesia-siaan hidup. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami untuk memohon kepada Bapa Sorgawi, janganlah kau bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu berarti betapa jahatnya dan betapa berbahayanya pencobaan bagi hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita memasuki masa prapaskah ya. Masa 40 hari yang dimulai dari Rabu Abu ya. Dari Rabu Abu kemarin kita sudah puasa ya. Dan dari Rabu Abu sampai Minggu Palma, minggu sebelum Yesus disalibkan. Nah, pada masa prapaskah ini adalah pekan suci untuk memperingati perjalanan Yesus menuju salib. Dan di masa prapaskah ini kita diajak untuk menyadari dan menyesali dosa kita. Kita diajak untuk bertobat, kita diajak untuk berdoa, kita diajak untuk berpuasa, dan kita diajak untuk melakukan perenungan pribadi, mengingat karya kasih Allah melalui pengorbanan Kristus. Maka tepat sekali jika masa-masa prapaskah ini kita mengingat diri kita sebagai manusia berdosa oleh karena manusia pertama yaitu Adam yang telah gagal dalam pencobaan. Namun Yesus Kristus sebagai Adam kedua telah menang atas pencobaan. Sebagaimana janji Allah di Taman Eden bahwa keturunan perempuan itu yaitu Yesus Kristus akan meremukkan kepala si ular yaitu iblis. Dengan demikian kita yang beriman di dalam Yesus telah bebas dari kuasa dosa dan maut, yang telah mewarisi kuasa kemenangan untuk melawan pencobaan hidup. Sebab kemenangan Yesus atas iblis dan pencobaan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita semua Bapak Ibu. Kita dimenangkan. Karena apa? Karena Yesus menang. Dan melalui Injil Lukas ini kita akan bersama-sama belajar tentang pentingnya peristiwa Yesus dicobai di padang gurun bagi kita dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan iman kita. Kita lihat ya di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semua.
Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kalau saya boleh katakan, ayat 1 hingga ayat yang ketiga, pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus itu adalah pencobaan yang menyerang kelemahan manusia. Ketika iblis mencobai dengan mengatakan, jika engkau adalah anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Secara manusia, Yesus pada saat itu benar-benar dalam keadaan lapar. Dia enggak makan 40 hari, keadaannya lemah. Dia sangat lapar. Pencobaan iblis ini meminta Yesus mengubah batu menjadi roti. Itu adalah pencobaan yang menyerang sisi kelemahan kemanusiaan Yesus. Karena dia lapar, dia lemah, dia butuh makan pada saat itu. Kenapa Yesus harus susah-susah lapar gitu ya? Kalau kita baca ya, kenapa Yesus harus susah-susah lapar sih? Emangnya Yesus itu nggak bisa mengubah batu jadi roti? Yesus itu kan Allah gitu kan? Kenapa Yesus nggak suruh aja malaikat datang kepada dia membawa makanan untuk dia? Tetapi apa? Yesus tidak melakukannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu bukan kehendak Bapa. Kemudian kalau kita lihat dari Yesus dicobai di padang gurun ini, kita bandingkan dengan kehidupan Rasul Petrus. Ketika dia 3 kali menyangkali Yesus dan ketika Rasul Paulus menegur dia di Antiokhia sebab bersikap munafik. Pada saat itu Petrus sedang makan bersama-sama dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Tetapi ketika orang-orang dari kalangan Yakobus datang, Petrus justru menjauhi orang-orang non-Yahudi ini. Boleh dikatakan, Rasul Petrus adalah seorang pengecut. Dia bukan seorang pemberani yang mau berkonfrontasi dengan banyak orang. Bisa jadi Petrus tidak percaya diri pada saat itu. Mengingat apa? Mengingat latar belakangnya. Karena dia adalah seorang nelayan. Kelemahan inilah yang dipakai oleh iblis. Sehingga Rasul Petrus jatuh ke dalam dosa. Ke dalam pencobaan. Dia mencangkali Yesus dan bersikap munafik. Dari pencobaan Yesus dan juga Rasul Petrus inilah kita tahu bahwa iblis itu mencobai manusia melalui kelemahannya. Bukankah Yakobus juga mengingatkan kita? Bapak Ibu bisa membacanya ya di rumah, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 14. Bagaimana Yakobus mengingatkan kita? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, tetapi ia diseret dan dipikat olehnya. Dosa itu menyebabkan kita memiliki berbagai keinginan yang tidak suci, keinginan yang tidak tulus, keinginan yang tidak benar, keinginan yang tidak terpuji, yang semuanya itu berpusat hanya demi kepentingan diri sendiri, bukan demi kepentingan Tuhan dan kemuliaannya. Keinginan-keinginan inilah yang menjadi kelemahan kita Bapak Ibu, yang menjadi sasaran empuk iblis. Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa, dalam pencobaan dosa setelah iblis menyerang dengan menimbulkan keinginan dalam hati mereka akan menjadi seperti Allah. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Mereka ingin tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah Bapak Ibu, dari pencobaan yang pertama ini, marilah kita berhati-hati dengan segala bentuk keinginan kita. Kita harus berani jujur pada diri sendiri untuk menguji hati dan motivasi kita di balik semua keinginan kita. Sebagaimana nasihat yang sudah dinasihatkan oleh Yakobus yang menegur orang-orang Kristen tentang keinginan mereka yang hanya memuaskan diri yang disebabkan oleh hawa nafsu. Kita harus bertobat dari berbagai keinginan yang hanya berpusat pada diri sendiri dan juga hawa nafsu. Jika enggak, akibatnya pasti fatal Bapak Ibu. Sebab pencobaan datang itu untuk menyerang apa yang menjadi kelemahan kita, yang disebabkan oleh berbagai keinginan-keinginan yang tidak suci, keinginan yang tidak tulus dalam diri kita, yang semuanya itu berpusat pada kepentingan diri kita sendiri, dan itu tidak membangun iman. Sebaliknya, suatu keinginan yang membuat kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Suatu keinginan yang menjadikan kita orang yang kikir,
Suatu keinginan yang menjadikan kita orang yang egois, orang yang cuek, orang yang masa bodoh dengan sekitar kita. Kita nggak akan bisa berelasi dengan Tuhan dan sesama kita kalau kita fokus pada keinginan-keinginan pribadi kita. Dan keinginan yang demikian ini tidak mencerminkan karakteristik seorang Kristen. Ingat saja Yudas Iskariot. Sedemikian cinta uang sampai korupsi ketika menjadi bendahara dan dia nggak bertobat. Kelemahannya yang cinta uang itu menjadikannya dia berkali-kali jatuh dalam pencobaan. Korupsi uang selama dia jadi bendahara dan klimaksnya adalah menjual Yesus seharga seorang budak. Menariknya, ketika dia berencana menjual Yesus, Yesus tidak lagi menasehati Yudas. Malah Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ini berarti Yudas sudah tidak mendapatkan lagi anugerah Allah. Sebab selama dia dengan Yesus, Yudas tidak pernah menyesal dan tidak mau bertobat. Maka binasalah dia setelah jatuh dalam pencobaan berkali-kali dan tidak pernah bertobat dari keinginannya yang cinta uang dan kepentingan dirinya sendiri. Bapak Ibu, untuk memiliki relasi yang indah dengan Tuhan dan sesama, kita harus bisa menyangkal keinginan pribadi kita. Dan motivasi di balik keinginan kita dengan fokus pada kehendak atau keinginan Allah dan juga kemuliaannya. Iblis ini luar biasa Bapak Ibu. Dia itu sudah mencoba Yesus demikian rupa tapi dia nggak pernah berhasil. Dia nggak mau menyerah. Setelah gagal dari pencobaan yang pertama, kemudian dia mencobai lagi Yesus pada pencobaan yang kedua. Pencobaan yang kedua itu ada di ayat ke-5 sampai ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Pada saat merenungkan ini saya kasih satu. Pencobaan. Kalau tadi iblis mencobai dari kelemahan manusia. Yang kedua, iblis ini mencobai untuk mengimitasi objek penyembahan manusia. Saya katakan mengimitasi. Karena di sini iblis mengajak Yesus untuk menyembah dia. Tujuan utama iblis ini adalah agar Yesus menjadikan iblis sebagai objek penyembahannya. Strategi iblis ini menawarkan Yesus segala kuasa dan kemuliaan. Padahal di situ juga ditulis telah dijanjikan kepada anak Allah bahwa bangsa-bangsa akan diberikan kepadanya menjadi milik pusakanya. Ini ditulis dalam Mazmur. Tetapi semua manusia telah berdosa dan ada di bawah kuasa perbudakan iblis. Jika Yesus, kita pikirkan sama-sama ya, jika Yesus menerima tawaran iblis, maka semua manusia itu ada di bawah kuasanya. Otomatis Yesus itu dimuliakan oleh segala bangsa di bumi ini. Itu artinya Yesus gak perlu lagi mengambil jalan salib. Jalan yang sudah ditetapkan oleh Bapa untuk Yesus. Tetapi hanya bila Yesus mengambil jalan salib, maka terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Allah dimuliakan di dalam Yesus dan Yesus dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, belajar dari pencobaan Yesus yang kedua ini, kita menjadi tahu bahwa iblis menawarkan kuasa dan kemuliaan untuk disembah manusia. Dan secara umum, semua manusia menginginkan kuasa dan kemuliaan. Siapapun manusia itu, mereka pasti menginginkan kuasa, menginginkan kekuasaan, menginginkan sebuah power. Hanya powernya ini tingkatannya berbeda. Kalau enggak gitu, Adam sama Hawa enggak akan makan buah yang terlarang. Mereka makan karena mereka ingin seperti Allah. Kalau mereka bisa seperti Allah, lah ngapain mereka jadi manusia? Kan gitu ya logikanya gitu kan. Ini berarti jika seseorang menginginkan dan mengejar kuasa dan kemuliaan dalam rupa harta, jabatan, status sosial,
prestasi, tetapi bukan karena karunia Tuhan dan hanya untuk tujuan-tujuan pribadi, secara otomatis orang itu telah menjadikan iblis sebagai objek penyembahannya. Dan tolak ukur siapa objek penyembahan seseorang itu ialah kuasa dan kemuliaan yang diperoleh karena diri sendiri, bagi diri sendiri, dan itu berarti iblislah yang disembah. Tetapi beda, ketika kita melakukan sesuatu dan itu fokusnya pada Tuhan, oleh Allah, bagi Allah, ini bisa dipastikan bahwa Allah lah yang menjadi objek penyembahan hidupnya. Yesus pernah berkata, iblislah bapamu kepada para pemimpin agama Yahudi. Ketika mereka bersikeras mengaku sebagai anak-anak Abraham dan ketika mereka berusaha membunuh Yesus karena iri. Sebab Yesus lebih terkenal dan mempunyai banyak pengikut. Yesus juga pernah berkata, bahwa mereka ini melakukan kegiatan rohani hanya untuk dilihat orang agar dipuji dan beroleh penghormatan. Mereka mengira bahwa mereka itu adalah penyembah-penyembah Allah, tetapi sesungguhnya iblislah yang mereka sembah. Ketika hati mereka demikian terobsesi terhadap kuasa dan kemuliaan bagi diri mereka sendiri, itu artinya mereka menyembah iblis. Demikian juga dengan Saul yang telah ditolak Allah, berawal dari hatinya yang iri terhadap Daud, karena dipuji dan dihormati rakyat lebih dari dirinya. Dan demi mempertahankan kuasa dan kemuliaannya sebagai Raja Israel, Saul bersiasat menangkap dan membunuh Daud. Sebab Allah sudah memilih Daud menjadi raja menggantikan Saul. Obsesinya pada kuasa, pada kemuliaan itu juga nampak dengan jelas. Ketika Saul tidak sabar menunggu Samuel, yang akan memimpin untuk memberikan korban keselamatan pada Allah. Ketika dilihat rakyatnya meninggalkannya. Saat orang Filistin datang menyerang Israel, maka Saul tanpa menantikan kedatangan Samuel, dia telah mempersembahkan korban pada Allah. Apa yang dilakukannya ini adalah demi agar dia tidak kehilangan rakyatnya dan menang melawan Filistin. Dan agar dia tetap memiliki kuasa dan kemuliaan sebagai Raja Israel. Dan dia telah gagal untuk percaya kepada Allah. Sebab dia tidak bersabar untuk menunggu Samuel yang sudah berjanji datang ke Gilgal. Bapak Ibu Saudara, dari yang saya ceritakan itu tadi ya, tentang Daud lah, Samuel lah, apapun itu yang tadi yang saya ceritakan. Melalui pencobaan yang kedua ini, kita diingatkan agar kita belajar untuk mengejar kuasa dan kemuliaan bagi Allah. Dan oleh tangan kuasanya, ia akan menolong kita untuk tidak terobsesi pada kuasa dan kemuliaan bagi diri kita sendiri. Tetapi kejarlah apa yang menjadi kuasa dan kemuliaan Allah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan untuk menyembah Allah palsu. Dan kita tidak kompromi dengan kuasa-kuasa dari luar Tuhan. Tidak ada Allah lain yang layak kita sembah selain Allah kita yang hidup, yaitu Kristus Yesus. Kita hidup sampai hari ini itu karena Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, baik itu dalam komunitas keluarga, masyarakat, komunitas pekerjaan, pelayanan sekalipun, berelasi, semuanya itu fokusnya pasti pada Yesus. Gak ada yang lain. Gak ada yang lebih berkuasa dan yang lebih besar, yang lebih dahsyat selain kuasa Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Mau dunia seperti apapun, tetap Tuhan kita Yesus yang berkuasa dan yang termulia. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian setelah gagal dari pencobaan yang kedua, iblis mencobai lagi. Dia itu tidak nyerah. Pokoknya dia berusaha bagaimana supaya Yesus ini jatuh dalam pencobaan. Iblis tetap aja gagal. Iblis kemudian melakukan pencobaan yang ketiga, yaitu pencobaan untuk mencobai Allah. Jadi yang pertama tadi adalah pencobaan kelemahan manusia, kemudian yang kedua adalah mengimitasi yang disembah manusia, kemudian yang ketiga itu adalah mencobai Allah. Bapak Ibu yang terkasih, natur dosa itu menolak semua bentuk penderitaan ya. Kita nggak ada yang mau menderita, siapapun itu. Kita maunya yang senang, kita maunya yang happy ya gitu ya.
Padahal sebagai akibat dosa Allah telah mengutuk manusia sehingga manusia mengalami kematian dan juga kesengsaraan. Yang menyebabkan kita menderita, yang menyebabkan kita sengsara itu siapa? Iblis. Iblislah yang menjerumuskan manusia untuk menjadi berdosa kepada Allah dan menerima konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu adalah upah dosa itu adalah maut. Suatu kematian kekal dan penderitaan abadi. Tetapi di sini iblis memperdaya manusia untuk menolak penderitaan sebagai konsekuensi dosa demi keadilan dan kekudusan Allah. Kita lihat di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semua. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Di sini kelihatan ya, motif iblis ini adalah agar Yesus mencobai Allah. Seandainya Yesus sengaja mau menjatuhkan diri dari atas bubungan bait Allah seperti kemauan iblis, berarti Yesus telah terbujuk untuk menyalahgunakan janji dan kebaikan Allah. Hanya untuk membebaskan dirinya dari ancaman kematian akibat kesalahannya sendiri. Dia dengan sengaja menjatuhkan diri dari atas ketinggian dengan tanpa mau menanggung konsekuensi kematian. Dengan konsep bahwa Allah telah berjanji untuk menjaganya. Ini suatu dosa Bapak Ibu. Sebab dia telah mencobai Allah. Seolah-olah Allah disuruh tutup mata akan kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Tapi jangankan jatuh dalam pencobaan, di sini menariknya Yesus justru menghardik iblis dengan berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Manusia mencobai Allah dicatat dalam Mazmur 78, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Ketika bangsa Israel berkata dalam hati mereka, dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Di mana sebelumnya mereka sendiri berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir, oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Masa Allah enggak sanggup memberikan mereka makanan, sekalipun ada di padang gurun? Apa sulitnya hal itu bagi Allah? Tetapi mereka sendiri berkata ingin mati sambil menikmati makanan, maka terjadilah apa yang mereka katakan dan mereka inginkan. Allah mengirimkan burung puyuh, sehingga mereka bisa makan kenyang, tapi akhirnya mereka mati karena serakah. Allah tidak akan kompromi terhadap dosa. Selalu ada konsekuensi atas setiap pelanggaran dosa, bisa penderitaan, bahkan juga kematian. Kemudian di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 mencatat, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Namun demikian, ketika Daud melakukan dosa zina dengan Batsyeba, dan demi menutupi dosa zina dengan Batsyeba, menutupi dosanya ini sampai dia harus membunuh Uria. Allah tidak membiarkan Daud, Bapak Ibu. Allah tidak membiarkan Daud bebas dari konsekuensi dosanya. Allah menghukum Daud seumur hidupnya tidak akan bebas dari pedang. Dan istri-istrinya akan dicemari orang lain di depan banyak orang. Terbukti kan bagaimana, terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Absalom. Ada banyak orang Kristen kecewa, marah, gak mau lagi ke gereja, gak mau lagi melayani, bahkan mereka meninggalkan Tuhan sebab mengalami kondisi hidup yang susah, kondisi hidup yang tidak sesuai dengan harapan, atau mereka sedang menghadapi musibah yang berat. Orang Kristen yang demikian ini lupa bahwa dirinya adalah orang berdosa. Mereka adalah penjahat, mereka adalah pemberontak yang layaknya binasa, menderita selamanya di neraka. Gak layak untuk bisa ketawa, gak layak untuk bisa makan, untuk bisa minum, untuk hidup sehat itu gak layak.
Lupa kasih Allah yang begitu besar sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal agar kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Sikap seperti ini adalah sikap yang mencobai Allah. Sama persis dengan bangsa Israel. Bangsa Israel telah beroleh kemurahan kasih Allah melalui pengorbanan Kristus, sekalipun sebagai pendosa dan pemberontak. Sebaliknya malah menganggap Allah tidak berbuat baik kepadanya. Hanya karena untuk sesaat hidup dalam penderitaan. Waspadalah Bapak Ibu, iblis mencobai kita untuk melakukan apapun sesuka-suka kita. Dimanapun kita berada di dalam komunitas kita. Iblis akan mencobai kita untuk melanggar firman. Dengan iming-iming Allah akan membebaskan kita dari konsekuensi dosa. Jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jika tidak ingin menerima konsekuensi disiplin atau hukuman Allah, jangan berbuat dosa, jangan main api jika tidak mau terbakar nantinya. 3 bentuk pencobaan iblis ini kiranya menolong kita untuk menjadi berhikmat dalam menghadapi setiap strategi iblis yang memberikan pencobaan untuk menyerang kelemahan kita, yang mengimitasi objek penyembahan kita, dan untuk mencobai Allah agar kita bisa melawan pencobaan hidup ini dengan berkemenangan. Peganglah firman Tuhan sebagai senjata dalam menghadapi pencobaan hidup. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang boleh bersama-sama kami renungkan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang terus mengajar kami untuk kami tetap taat pada kehendak-Mu, pada keinginan-Mu. Dan kiranya dalam kehidupan kami terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa menang dalam melawan pencobaan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang zaman dan segala tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelumnya saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, yang menderita, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita akan bersama-sama berdoa, saya akan memimpinnya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan, meskipun melalui online ini. Tuhan, kami bersehati untuk kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan. Untuk hamba Tuhan, untuk majelis, kiranya mereka ya Tuhan yang memiliki kesatuan hati. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka hati yang solid, sehati, sepikir, sevisi, semisi untuk bersama-sama melayani Engkau di gerejamu ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau ya Tuhan yang terus menolong mereka, memberikan hikmat kepada mereka, untuk setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil dalam untuk gerejamu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, di masa pandemi ini ya Tuhan, banyak sekali orang-orang yang terpapar COVID ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Kiranya Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan mereka. Dan kami percaya kuasa-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang terus menolong. Berbelas kasihanlah ya Tuhan atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan.
Dan kami juga rindu agar bangsa dan negara kami ini aman dari apapun itu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga yang menolong bangsa dan negara kami ya Tuhan, terbebas dari segala bencana dan juga musibah. Kami rindu Tuhan, Indonesia ini Kau selamatkan. Kami rindu jiwa-jiwa yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kau jamah, dan mereka juga boleh mengenal Allah kami yang hidup, Allah yang benar, yaitu Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, jangan kita pernah pakai kekuatan kita untuk melawan setiap pencobaan-pencobaan yang datang pada kita. Mari kita terus memohon Tuhan senantiasa menolong kita di dalam kita menghadapi pencobaan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, oh Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri ya Tuhan, tanpa Engkau di samping kami.
Kami sungguh butuh pertolongan-Mu. Kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Di dalam kami menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang datang di dalam hidup kami. Karena hanya dengan firman-Mu saja Tuhan, kami beroleh kemenangan-kemenangan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami agar kami benar-benar waspada terhadap tipu daya daripada iblis yang ingin menjatuhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu dengan firman, diperlengkapi dengan firman, kami boleh mengalahkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan. Demi nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Pulanglah saudara-saudara dengan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan mesra Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati kita semua.